hari ini kita saksikan bersama-sama untuk penebaran bibit terkait dengan program Minapadi yang ada di Bulak Semampir, Kapanewon, Sedayu. Terima kasih saya ucapkan pertama kepada Dinas Pertanian yang masih mempercayakan kepada warga kami, pada petani kami, di mana program ini merupakan program kelanjutan. Dulu Pak Joko bisik-bisik nek iso semampir kapan Pak Panewu, alhamdulillah bisa diakomodir setelah bulan Kulaman kemarin. Ini saya kira tidak lepas dari kerja keras Pak Joko yang meskipun sudah purna tapi tidak ada pensiunnya. Pak Parda, matur nuwun, masih bisa terlibat juga, dan semuanya karena kepercayaan dari pemberi program kepada kita. Mungkin dari hasil evaluasi dianggap yang tahap kemarin kita dianggap berhasil gitu ya, dalam arti program pertama di Bulak Kulaman 15 hektar, kemudian sampai kalau saya lewat pulang pergi itu masih berkelanjutan sampai tiga panenan mungkin, atau 3 penebaran panen padi ini. Jadi minat dan padi bisa bersarangan. Meskipun mungkin dari aspek luasan lahan dari 15 hektar berkurang menjadi berapa, tapi insya Allah tetap yang namanya program pasti tidak bisa 100% kemudian bisa ditiru oleh semuanya, tapi paling tidak ada satu petani kita yang memang konsisten untuk meneruskan program ini. Termasuk yang di sini saya yakin Pak Joko selaku mantan dari penyuluh pertanian di Kapanewon Sedayu bisa menjadi satu panutan dan memotivasi petani yang lain pada saatnya nanti juga program ini berharap sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Dan kalau kita dengar, kita cermati di Kabupaten Bantul sendiri belum banyak Kapanewon yang diberi program seperti ini. Baru yang saya tahu terakhir sebelum di sini Imogiri kemarin, tapi yang berbarengan dengan Sedayu kemarin bangun tapan. Artinya satu hal yang patut kita syukuri bahwa di Kapanewon Sedayu ada Minapadi yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk padinya saja, tapi juga ikannya. Tentunya endingnya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan ada satu paket yang buat paket wisata ya Bu Is ya. Artinya wisata di sawah, wisata di kolam sambil ngasih makan ikan, ini juga sesuatu yang menarik. Tapi kemudian ada paket makan siangnya yang ada di sekitar situ, jadi bisa lebih menikmati lagi. Dan memang betul Pak Joko tadi Oktober ada pematian saluran pandemik itu Bu Is, karena memang berbarengan dengan perbaikan saluran irigasi yang kemarin kita juga rapat di Argosari, dan memang ada proyek untuk pembangunan saluran irigasi daerah irigasi Karangtalun yang memang melewati antara Argosari dan juga Argodadi. Itu yang pasti banyak akan berdampak terhadap suplai air. Ini yang tentunya nanti kalau gambaran Pak Joko nanti pas Oktober sudah panen. Alhamdulillah, baik panen padi atau panen ikannya. Ini ada satu jeda mereka pada saat membangun sekitar 1 bulanan itu, kita sudah bisa melewati masa tebar benih dan panen yang pertama. Ini semoga bisa saling beriringan sehingga satu program dan program yang lain itu bisa saling menguatkan, bisa berjalan bareng. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, kami hormati senantiasa Ketua, Pengurus, Anggota Kelompok Tani Maju, yang salah satunya dibandingkan Pak Joko Purnomo. Hari ini kita wajib bersyukur bahwa kegiatan Minapadi wonten ing Sedayu, wonten ing Semampir sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu, cuma hari ini secara seremonial dilaksanakan penebaran Minapadi. Mohon maaf, kami mohonkan pamit Pak Kepala Dinas. Sebenarnya beliau hari ini ngersake mau rawuh sendiri, cuma karena tadi memimpin rapat koordinasi Pak dalam rangka untuk menghadapi rapat berikutnya dengan Komisi B terkait dengan anggaran 2022. Terus kemudian menugaskan kami dari bidang kelautan perikanan untuk mencukupkan agenda kegiatan wonten Semampir menika. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mensukseskan Minapadi, Pak Panewan.
sampai ke jajaran di bawahnya bahwa Minapadi ini tidak bisa terlaksana dengan sukses, dengan baik tanpa dukungan panjenengan. Jadi senantiasa kami minta dukungan sampai dengan keberlanjutan Minapadi pada siklus tanam berikutnya. Kepada jajaran ketua, pengurus, dan kelompok, kami ucapkan terima kasih juga karena sudah merasakan betul bagaimana persiapan Minapadi itu luar biasa nih Pak Joko, Bapak-bapak anggota. Jadi tidak hanya sehari dua hari, tapi bagaimana yang paling berat adalah memahamkan dari sekian ratus petani yang sebelumnya tidak kenal Minapadi menjadi kenal Minapadi dan mau menerima program ini. Ini berat, itu baru proses persiapan. Belum lagi nanti pelaksanaan sampai ngingu iwak, sampai panen, sampai berkelanjutan. Tantangan itu saya kata Pak Joko, tapi saya optimis, saya berharap nanti di Sedayu sukses. Nah, sehingga tujuan dari program Minapadi ini adalah meningkatkan pendapatan sejak petani tercapai Pak Joko, tercapai. Namun untuk mencapai ke sana pasti banyak tantangan itu. Salah satunya adalah merubah budaya kerja Pak Joko, dari yang biasanya itu namun siang hari Bu, sekarang dengan malam hari. Jadi perlu dikondisikan di keluarga Pak sama ibunya kalau sering keluar malam itu merondani iwak. Ini penting, ini merubah budaya, budaya di keluarga, mindset, budaya kerja. Yang biasanya pun kalau dari sawah sampai di rumah sudah selesai, sekarang nggak selesai. Tapi semua kalau dilakukan dengan hati, dengan rasa cinta, insya Allah enteng deh. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi harapan kami mudah-mudahan Minapadi wonten Sedayu wonten semakin sukses, berkelanjutan, dan tujuannya meningkatkan kesejahteraan pendapatan petani bisa tercapai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bagi kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purnomo sebagai pendamping kelompok Tani Maju Semampir Adun Sedayu. Pak, ini kan kita akan melaksanakan tebar benih untuk Minapadi hari ini. Ya. Apa sih Pak alasan kita menerima program ini di Semampir sini? Yang pertama kita melihat dari lahan yang ada di kelompok Tani Semampir. Ini adalah pengairannya bagus. Jadi sistem pengairannya adalah bisa untuk tanam padi 3 kali, padi dan padi dalam 1 tahun. Yang kedua, ini kekompakan dari kelompok tani memang sudah bisa kita andalkan, sehingga dalam kegiatan ataupun program Minapadi ini alhamdulillah bisa ada kebersamaan dan bisa serentak. Kemudian yang ketiga, ini memang bisa untuk menambah penghasilan dari petani, karena memang kita lihat sekarang dari harga gabah sendiri kan agak turun. Kemudian ditopang dan adanya Minapadi ini sehingga ada tumpang sari ini, mudah-mudahan nanti yang kegiatan tumpang sari ini bisa meningkatkan pendapatan petani itu sendiri, kecuali tanam padinya. Pak, kita ada berapa sih Pak? Berapa lahannya, ada berapa luasnya, dan ada berapa petani yang ada ikut? total 10 hektar, kemudian petaninya ada 124 orang. Ketika program ini pertama kali dikenalkan dulu Pak, itu respon mereka bagaimana sih Pak? Respon pertama memang petani agak ragu-ragu karena belum pernah melaksanakan kegiatan Minapadi. Kemudian yang kedua juga kok kolamnya dibikin kolam-kolam, nanti sawahnya dibikin kolam-kolam maksudnya. Nanti terus untuk mengembalikannya gimana lagi? Tapi setelah kita berikan penyuluhan, kita berikan sosialisasi, kita dampingi bersama kelompok taninya, ini alhamdulillah ini petani menerima program Minapadi ini, sehingga alhamdulillah pada saat ini bisa tebar benih ikan nila merah. Pak, sampai hari ini kan persiapan dari kemarin kan sudah persiapan dari mulai gali kolam dan sebagainya. Apa kendala terbesar kita Pak yang ada di lapangan? Sementara belum kelihatan kendala yang ada di lapangan. Mudah-mudahan nanti untuk sampai dengan panen ini bisa sukses, bisa lancar, tidak ada halangan apapun. Oke, amin. Yang menjadi perhatian utama, termasuk dari kendala yang dikhawatirkan akan muncul apa Pak sebenarnya? Regul, sama regul itu. Ya.
Kemudian yang kedua, ini kan memang kita ngejar adanya ketersediaan air ya. Rencana kan tanggal 1 Oktober 2001. Ini kan selokan akan dimatikan selama 1 bulan penuh. Nah, kita berharap nanti sebelum tanggal 1 Oktober ini ikan sudah bisa dipanen. Berarti kita sampai sekarang itu termasuk optimis untuk tetap menjalankan, mensukseskan program ini gitu Pak ya? Betul, kita optimis sekali karena alhamdulillah ini semua petani mau melaksanakan kegiatan program Minapadi. Oke, terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Istilahnya tanya jam berapa? Karena jam 9. Iya, Pak Camat juga nanya. Nama saya Wan Yuliati, jabatan saya adalah koordinator penyuluh di BPP Kapanewon Sedayu. Oke. Bu, hari ini kan kita penebaran benih di Pedukuhan Semampir untuk program Minapadi. Iya. Bu, boleh cerita sedikit nggak sebenarnya program Minapadi ini awalnya bagaimana sih Bu? Kenapa dilaksanakan di tempat kita gitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya itu di Kapanewon Sedayu sudah mulai tahun kemarin di kelompok tani Setia Makmur Polaman. Nah, alhamdulillah di sana itu 15 hektar sukses. Sebenarnya pada awalnya itu di Kabupaten Lombok kan cuma dibangun tapan. Nah, saat itu kebetulan Bapak Camat Banguntapan itu kan dari Sedayu. Kemudian Pak Asek 3, Pak Puluh Haryadi itu dulu Kepala Dinas Pertanian. Nah, saat itu terus beliau sudah paham bahwa di Sedayu itu sangat potensi, bisa minta dibantu dikasih lagi gitu. Terus ditunjuk di Kapanewon Sedayu, alhamdulillah tahun kemarin di Polaman itu sukses 15 hektar. Sampai saat ini juga masih berkembang. Kemudian karena dari Balai Besar Budaya Air Tawar Sukabumi itu melihat di Bantul itu sukses, kemudian ditawarin lagi gimana kalau di Sedayu mau mengembangkan lagi. Nah, alhamdulillah kita tawarkan lagi. Nah, kebetulan Minapadi itu kan harus airnya yang selalu kontinu, nggak pernah putus. Nah, alhamdulillah dari jaringan DI Madian ini yang pertama Semampir, kemudian Polaman. Nah, alhamdulillah di Semampir ini kan di atasnya Polaman, jadi masih bisa dikembangkan. Nah, alhamdulillah karena airnya nggak bermasalah, kemudian kita tawarkan ke kelompok taninya juga mau. Nah, 10 hektar masuk ke kelompok Tani Maju Semampir. Sebenarnya di Kabupaten Bantul tidak hanya di sini, Mas. Ada beberapa kelompok dan di masing-masing Kapanewon itu cuma 1 paket. Tapi karena di Sedayu itu dari tahun kemarin dinilai sukses, kita dikasih 2 paket, jadi ada 10 hektar. Bu, untuk ini kan berarti sekarang masih proses merangsang para petani. Iya, apa kebijakan yang diambil untuk biar petani mengenal dulu nih gitu? Oh iya, Apa sih? sebenarnya dari awal itu kita sampaikan bahwa Minapadi ini kan dibantu dari pakan ikannya, kemudian bibit ikannya, kemudian sarana prasarana untuk pembuatan kolamnya. Kalau benih padinya memang belum ada bantuan dari perikanan, tapi kita dari Dinas Pertanian memang mengusahakan kita linkkan dengan lembaga yang lain, jadi memotivasi petani bahwa selain kita mendapatkan panen padi, kita juga akan mendapatkan panen ikan yang secara otomatis pendapatannya akan meningkat. Kalau dari sisi Ibu sebagai penyuluh, Ya. apa kendala yang paling susah untuk dihadapi? Gini, karena ini kan program baru ya. Program baru dalam artian sebelum ada di Polaman itu kan belum ada di Sedayu. Nah, kita memang harus memotivasi mereka bahwa pendampingan ini harus berkelanjutan. Tidak bisa hanya sekali, 2 kali pertemuan kita sampaikan selesai, enggak. Kita rutin. Kita pendekatan secara personal, pendekatan secara kelompok. Kemudian kita sampaikan bahwa ini program pemerintah itu sudah diuji cobakan, sudah melalui pengujian yang memang ini menguntungkan, seperti itu. Nah, kendalanya yang pertama karena ini merubah perilaku dari mereka pertanian konvensional yang sudah tanam terus pergi. Sekarang sudah tanam, sudah lahannya dikurangi 10% untuk kolam,
bukan kolam sih istilahnya, kalau Minapadi itu caren. Kemudian kita harus setiap saat minimal 2 kali kita ngasih pakan. Nah, hal-hal kayak gitu kita sampaikan dengan hati, dalam artian kita harus senang bahwa aku kok panen pari juga panen ikan, seperti itu. Nah, kendala terbesar itu tadi ya. karena mereka merasa 10% itu cukup lumayan banyak luasannya, tapi karena kita dibantu ikan, benih ikan, kemudian kita dibantu pakan, kemudian juga pembuatan carennya pun kita bantu. Yang caren ini kan tidak hanya sekali, bisa untuk 5 kali tanam ikan itu bisa. Jadi kan kalau sekarang tanam ikan, kemudian besok juga tanam ikan, kan tidak harus merubah yang sedemikian rupa banyaknya. Itu pemahaman yang kayak gitu aja. Oke, tapi itu Tapi kan alhamdulillah tadi saya matur pendekatan personal, pendekatan kelompok, kemudian kita pendampingan secara berkelanjutan bisa dilaksanakan. Oke, Bu, pertanyaan terakhir. Ya, Kalau kita berkaca dari kemarin pelaksanaan yang di Pedukan Polaman Ya. dan sekarang di Pedukan Semampir, seberapa optimis program ini akan sukses juga di Pedukan Semampir? ya dengan baca Bismillah kita optimis 90% panen.